Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menyajikan dan mengolah data. Penyajian data adalah proses membuat data untuk menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa bentuk penyajian data, diantaranya adalah dengan menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran atau pie chart. Berikut adalah contoh-contoh penyajian data sebagaimana yang telah disebutkan. Mengolah data adalah kegiatan memproses data menjadi atau untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Dalam mengolah data, informasi yang diinginkan antaranya adalah berupa 1. Min adalah rata-rata atau hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Adapun rumus min adalah jumlah data per atau dibagi banyak data. Yang kedua adalah modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Modus bisa diartikan juga sebagai nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Yang ketiga adalah median. Median merupakan nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan contoh cara menghitung min atau nilai tengah dari sebuah data. Perhatikan contoh soal berikut. Tabel nilai matematika siswa kelas 5 SD Mekar Arum adalah sebagai berikut. Adapun cara menghitung nilai rata-rata atau min adalah dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Min sama dengan jumlah data per banyak data. Berdasarkan soal diketahui bahwa banyak data adalah 40. Jumlah data adalah 322. Dengan demikian maka min sama dengan 322 dibagi 40. Hasilnya adalah 8,05. Jadi nilai rata-rata matematika siswa kelas 5 SD Mekar Arum adalah 8,05. Berikut adalah pembahasan soal tentang modus atau nilai yang sering muncul. Tabel frekuensi berikut menunjukkan hasil pelemparan dadu. Modus dari data tersebut adalah untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian perhatikan masing-masing frekuensi untuk setiap mata dadu. Frekuensi yang terbesar atau paling besar nilainya adalah 8 untuk mata dadu 5. Maka modus dari data tersebut adalah 5. Artinya, mata dadu yang sering muncul adalah mata dadu 5, yaitu sebanyak 8 kali. Selanjutnya, Ibu akan membahas cara menentukan nilai median. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan median dari data 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Karena data sudah terurut dan jumlah data adalah ganjil, untuk menentukan median dari data tersebut, maka kita ambil angka yang letaknya paling tengah, yaitu angka 9. Di antara urutan bilangan ganjil 1 sampai 17,
Angka yang paling tengah adalah angka 9. Dengan demikian, maka median dari data tersebut adalah 9. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas soal-soal terkait penyajian dan pengolahan data. Hasil penimbangan berat badan anak di posyandu adalah sebagai berikut. Rata-rata berat badan berdasarkan tabel di atas adalah. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita hitung terlebih dahulu jumlah berat badan anak. Hasil jumlah berat badan anak adalah 165 kg dibagi jumlah anak yang ditimbang, yaitu sebanyak 12 anak. Maka rata-rata berat badan anak adalah sebesar 165 dibagi 12, hasilnya adalah 13,75. Dengan demikian, rata-rata berat badan anak yang ditimbang pada posyandu adalah 13,75 kg. Ibu akan membahas soal berikutnya. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Diagram tersebut menggambarkan tentang kesukaan sekelompok murid terhadap beberapa jenis bunga. Jika jumlah murid yang menyukai bunga mawar ada 70 anak, berapakah jumlah murid yang menyukai bunga tulip dan bunga kenanga? Berdasarkan soal, diketahui bahwa jumlah murid yang menyukai bunga mawar ada 70 dan berdasarkan diagram diketahui bahwa jumlah murid yang menyukai bunga tulip sebanyak 20% dan jumlah murid yang menyukai bunga dahlia adalah sebanyak 15%. Yang ditanyakan adalah jumlah murid yang menyukai bunga tulip dan bunga kenanga. Berdasarkan diagram lingkaran pada gambar, diketahui bahwa banyaknya jumlah murid yang menyukai bunga kenanga sama dengan banyak murid yang menyukai bunga tulip dan bunga dahlia, yaitu sebesar 20% ditambah 15%. Sama dengan 35%. Jadi jumlah murid yang menyukai bunga kenanga adalah 35%. Maka jumlah murid yang menyukai bunga mawar adalah sebesar 100% dikurangi 20% dikurangi 15% dikurangi 35%. Hasilnya adalah 30%. Jadi, jumlah murid yang menyukai bunga mawar adalah 30%. 30% dari jumlah murid adalah sebanyak 70 murid. Kita hitung terlebih dahulu jumlah murid secara keseluruhan, yaitu kita umpamakan jumlah seluruh murid dengan variabel X. Karena yang diketahui adalah jumlah murid yang menyukai bunga mawar yaitu sebanyak 70 anak, maka X dikurangi 30% kali X sama dengan 70. 100 per 100 X dikurangi 30 per 100 X sama dengan 70. 70 per 100 X sama dengan 70. X sama dengan 70 dibagi 70 per 100. X sama dengan 70 kali 100 per 70. X sama dengan 100. Jadi jumlah murid seluruhnya adalah 100. Jumlah murid yang menyukai bunga tulip dan bunga kenanga adalah 20% ditambah 35% sama dengan 55%. 55% sama dengan 55 per 100. 55 per 100 kali 100 sama dengan 55. Jadi jumlah murid yang menyukai bunga tulip dan bunga kenanga adalah sebanyak 55 murid. Perhatikan pembahasan soal berikutnya.
Dari 90 balita yang ditimbang berat badannya, terdapat 18 anak yang beratnya 10 kg, 17 anak 11 kg, 21 anak 12 kg, 22 anak 13 kg, dan sisanya 14 kg. Modus dari data tersebut adalah berdasarkan soal diketahui bahwa jumlah anak yang ditimbang berat badannya berjumlah 90 anak. 18 anak mempunyai berat badan 10 kg, 17 anak 11 kg, 21 anak 12 kg, 22 anak 13 kg, dan sisanya 14 kg. Kita hitung terlebih dahulu jumlah anak yang berat badannya 14 kg, yaitu sebanyak 90 dikurangi 18 dikurangi 17 dikurangi 21 dikurangi 22 sama dengan 12. Jadi jumlah balita dengan berat badan 14 kg adalah sebanyak 12 anak. Dengan demikian, modus dari berat badan balita yang ditimbang adalah 13 atau 13 kg, yaitu dengan jumlah balita terbanyak sebanyak 22 anak. Hasil panen ikan gurame di kolam Pak Gilang adalah sebagai berikut: 15, 14, 16, 15, 18, 18, 17, 26, 16, 15. Median dari data tersebut adalah untuk menghitung nilai tengah atau median. Terlebih dahulu kita urutkan data hasil panen ikan gurame dimulai dari hasil panen yang terkecil, yaitu 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, dan 26. Karena jumlah data adalah genap, yaitu 10, maka median atau nilai tengah dari data hasil panen tersebut adalah hasil panen pada urutan ke-5 dan ke-6, yaitu 16 ditambah 16 sama dengan 32 dibagi 2. Hasilnya adalah 16. Dengan demikian, median dari hasil panen ikan gurame Pak Gilang adalah sebesar 16 kg. Perhatikan gambar diagram data berikut. Diagram data hasil penjualan gula pasir toko makmur dalam 1 minggu adalah sebagai berikut. Rata-rata penjualan gula pasir dalam 1 minggu adalah berdasarkan diagram data. Diketahui hasil penjualan gula pasir dalam 1 minggu adalah hari Senin sebanyak 12 kuintal, Selasa 8 kuintal, Rabu 8 kuintal, Kamis 4 kuintal, Jumat 6 kuintal, Sabtu 10 kuintal, dan Minggu 8 kuintal. Dengan demikian, maka rata-rata dari hasil penjualan gula pasir adalah 12 kuintal ditambah 8 kuintal ditambah 8 kuintal ditambah 4 kuintal ditambah 6 kuintal ditambah 10 kuintal ditambah 8 kuintal dibagi 7 hari. Min sama dengan 56 kuintal dibagi 7 hari. Hasilnya adalah 8 kuintal per minggu. 7 hari sama dengan 1 minggu. Jadi rata-rata hasil penjualan gula pasir pada toko makmur dalam 1 minggu adalah sebesar 8 kuintal. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pertemuan untuk hari ini.
Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.